Oke. Nah, kalau di gambar yang kemarin itu yang di bagian ini loh. Nah, person. Jadi ketika Anda diajari merancang HCI, Human Computer Interaction, IMK, interaksi manusia dan komputer, itu kan titik tekannya sebenarnya mencoba memahami bagaimana insan-insan manusia, person-person itu, intrapersonal itu nanti berinteraksi dengan sistem. Nah, ini kan aspek people, aspek psikologis. Nah, ini sudah masuk ke area social design, sudah masuk ke area itu. Sebagai contoh misalnya, kalau Anda merancang sistemnya itu canggih banget. Misalnya ya, Anda merancang sistem untuk pengendali lalu lintas udara. Air Traffic Controller System misalnya. Air Traffic Controller System, ATC. Nah, ATC ini adalah sistem yang dipakai untuk mengatur bagaimana lalu lintas pesawat terbang itu. Kan di atas sana, di udara sana, nggak ada lampu lalu lintas toh. Nah, padahal ada di waktu yang sama itu ribuan pesawat mengudara bersama-sama. Kalau tidak ada pengendalinya, tidak ada kontrolernya, itu kan bahaya. Pesawat-pesawat yang ribuan itu mengangkasa itu di waktu yang sama itu bisa tabrakan. Makanya dibuatlah sebuah pengendali yang disebut Air Traffic Controller System. Nah, ini bentuknya apa sih? Kalau sekarang software, kalau dulu manual ya. Karena dulu kan yang terbang bersamaan belum terlalu banyak di masa lalu, tapi kan sekarang itu ribuan di waktu yang sama. Nah, bentuknya software. Nah, softwarenya itu ketika canggih, tetapi lupa aspek ini, aspek personal, nah, people yang menggunakan sistemnya, yang menggunakan ATC ini kan juga orang kan, manusia kan, petugas ATC, petugas ATC itu, ATC staff itu. Nah, sistemnya dibuat sudah sangat canggih, kompleks, dan complicated sekaligus. Nah, kalau orangnya nanti mau menggunakan sistemnya itu kelabakan, bingung, sistemnya kurang memahami unsur psikologis penggunanya, yaitu juga nanti sia-sia desain sistemnya itu. Itu contoh ya, itu contoh. Nah, contoh lain misalnya Anda mendesain sistem informasi perpustakaan. Anda sudah desain sistemnya itu bagus, semua fitur yang dibutuhkan perpustakaan diakomodasi di sistem itu, bahkan ditambahi dengan fitur-fitur lain, diperkaya dengan fitur-fitur lain. Tetapi kalau Anda tidak memperhatikan bagaimana para petugas perpustakaan itu nanti akan berinteraksi dengan sistem, jangan-jangan sistem yang Anda buat yang sudah sangat kompleks, complicated, canggih, itu tidak bermanfaat karena dirasa sulit dipahami oleh para penggunanya. Nah, disitulah peran pentingnya kita mengakomodasi aspek sosial ini. Yang pertama adalah aspek people-nya, aspek psikologisnya. Oke ya. Nah, setelah itu kita beranjak nanti ke aspek sosial berikutnya adalah aspek struktural. Apa ini maksudnya? Jadi manusia itu ketika berhubungan satu dengan yang lain pasti akan membentuk struktur meskipun hanya dua manusia yang berhubungan. Jadi ketika ada dua manusia yang berhubungan, apalagi kalau lebih dari dua, itu secara otomatis tidak perlu ada yang memerintahkan diri. Hubungan antar manusia itu akan membentuk struktur. Kalau ada dua orang berhubungan tanpa ada perintah dari siapapun, secara otomatis nanti akan terbentuk struktur, yang satu menjadi leader, yang satu menjadi follower, itu otomatis. Otomatis, tanpa ada perintah, tanpa ada instruksi, tanpa ada paksaan, otomatis itu akan terbentuk struktur. Itu baru hubungan dua manusia yang informal, bahkan ya, yang informal. Misalnya Anda berdua dengan teman Anda merencanakan jalan-jalan bareng kemana gitu ya. Kan enggak ada yang menunjuk, kamu nanti yang
mengkoordinir, kamu yang mengatur. Tetapi pasti nanti dalam prakteknya, dua orang ini yang satu akan memiliki peran sebagai leader, yang satu follower. Itu sudah nature-nya seperti itu. Nah, apalagi kalau hubungannya itu, hubungan antar manusianya itu banyak dan formal, terlembagakan, terformalisasi, misalnya dalam bentuk organisasi, entah itu organisasi apapun gitu ya. Nah, apalagi kalau yang betul-betul formal di lembaga-lembaga kenegaraan, pemerintahan, industri, itu pasti nanti akan terbentuk struktur yang formal. Ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi wakil pimpinan, ada yang menjadi koordinator, ada yang menjadi staf, ada yang menjadi anggota, gitu kan pasti itu. Nah, ini harus diperhatikan oleh desainer sistem. Karena struktur itu nanti akan menentukan otorisasi penggunaan fitur. Otorisasi penggunaan fitur. Bahkan untuk jenis sistem yang informal. Misalnya sebagai contoh begini, Anda bikin aplikasi sosial media yang nanti orang bisa saling sharing cerita. Nah, dalam pengembangan sistemnya, ketika nanti sistem itu dipakai oleh banyak orang, akhirnya akan ada kebutuhan apa? Moderasi, ada moderatornya. Anda bikin grup Telegram atau grup WA saja, itu kan ada moderatornya. Misalnya ada grup WA kampung, misalnya gitu ya. Itu pasti nanti harus ada yang jadi moderator, harus ada yang jadi admin. Padahal mungkin orangnya bukan RT-nya. Nanti kalau ada yang berselisih paham, harus ada yang mendinginkan. Contohnya gitu loh. Nah, jadi nanti ketika ada kebutuhan akan struktur itu kan mempengaruhi fitur, toh. Berarti nanti ketika membuat contoh ya, membuat aplikasi instant messenger, bisa ada fitur membuat grup. Ternyata ya manusia itu ternyata punya karakter ketika membuat grup, terbentuk struktur untuk membuat suasana kondusif, akhirnya diperlukan fitur ada yang bisa jadi moderator, yang bisa mendelete pesan yang kurang misalnya pesan yang dianggap kurang baik untuk komunitas itu. Nah, itu kan fitur juga di dalam aplikasi. Nah, fitur itu jadi ada, itu kenapa? Itu ya karena desainernya itu memahami struktur ini tadi, struktur hubungan antar manusia. Di pertemuan hari Selasa lalu kan saya pernah sampaikan ya, contoh konkret, misalnya dulu bagaimana Mark Zuckerberg itu waktu mendesain Facebook, kok ada fitur-fitur seperti itu, bagaimana dia kepikirannya. Kan dia tidak ada contohnya. Mungkin ya ada contoh-contoh dikit dari Friendster, dari MySpace, tapi kan diperkaya dengan fitur-fitur baru, sehingga membuat Facebook itu waktu itu bisa mengalahkan MySpace, mengalahkan Friendster gitu ya. Oke. Nah, atau misalnya Anda bikin aplikasi untuk music sharing kayak Spotify gitu ya. Nah, di Spotify itu kan ada fitur-fitur yang bisa dikelola oleh kontributor maupun bisa dikelola oleh administrator. Nah, bagaimana fitur-fitur itu dulu ditentukan oleh desainernya? Nah, desainernya itu memahami struktur relasi antar manusia di dalam industri musik. Contohnya seperti itu. Kalau kita tidak memahami struktur itu, kita mau mendesain aplikasinya, kan juga bingung fiturnya apa aja ya yang perlu ada ya. Nah, kalau Anda mendesain fiturnya aja nggak bisa, kan bagaimana aplikasinya bisa dibangun? Kan didesain dulu, baru dikonstruk, dirancang dulu, baru dibangun. Gitu ya. Kalau misalnya contoh Senin lalu, Anda mau mendesain aplikasi arisan online. Untuk kultur Indonesia itu mungkin cocok.
Nah, tapi kan Anda harus memahami bagaimana struktur hubungan relasional di antara para peserta arisan itu biasanya kayak apa tuh. Nah, terus kira-kira fitur-fitur yang cocok di dalam aplikasi itu yang seperti apa? Nah, disitulah pentingnya kita juga memahami aspek sosionya ini. Sehingga nanti ketika dua aspek ini terakomodasi, nah disitulah disebut kita merancang sistem yang socio-technical. Nah, kalau dilengkapi kan socio-technical design. Perancangan sistem yang memperhatikan aspek-aspek sosioteknis. Nah, yaitu sebenarnya poin inti yang ingin saya sampaikan ya di 2 minggu ini bahwa paradigma teknis itu penting, itu sangat penting saat merancang sistem. Tetapi demi keberhasilan sistem yang dibuat, aspek teknis saja tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Karena endingnya nanti sistem itu yang menggunakan manusia, di mana manusia adalah makhluk psychological, sociological. Sehingga kita juga perlu memahami aspek sosiologiknya di samping aspek teknisnya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut. Kalau ada silahkan. Sambil saya ngecek apakah koneksi saya masih oke, suara saya masih terdengar. Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sejauh ini belum, Pak. Oke, kalau nggak ada ya ini gambaran lebih detailnya. Di dalam aspek teknikal, nah itu kan yang biasanya dibahas itu kan hal-hal yang terkait dengan hardware, equipment ini misalnya. Ini kan hardware nih. Nah, terus kalau yang lain-lain ini aspek proses. Aspek proses. Arrangement-nya bagaimana, pengaturan itu maksudnya pengaturan prosesnya. Kalau dalam sistem informasi perpustakaan misalnya pengaturan untuk proses bisnis di sana itu gimana sih, misalnya dari pengaturan peminjaman koleksi, pengaturan pengembalian koleksi, pengaturan penambahan koleksi, pengaturan pengurangan atau penghapusan koleksi, pengaturan pendaftaran anggota, pengaturan penghapusan anggota. Kan contoh kalau misalnya perpustakaan sekolah atau perpustakaan perguruan tinggi kan kalau anggota mahasiswanya sudah lulus kan harus dihapus dari keanggotaan, contohnya gitu ya. Nah itu arrangement. Nah kalau sequence itu ya urutan proses yang dijalankan secara prosedural di dalam setiap arrangement. Di dalam setiap pengaturan itu kan nanti ada urutan prosesnya. Contoh tadi, ada arrangement untuk peminjaman koleksi. Nah, peminjaman koleksi itu kan pasti ada sequence-nya. Ada urutan prosesnya. Misalnya, pertama kali apa? Prosedur ya. Jadi, ngomongin sequence ini ngomongin prosedur. Ngomongin sequence itu ngomongin prosedur. Ngomongin arrangement itu ngomongin fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang dimiliki oleh ekosistem itu. Oke ya. Nah, kadang juga nanti ngomongin tentang flexibility. Flexibility itu kan bagaimana arrangement dan sequence-nya itu menghadapi ketidaknormalan prosedur. Ya kan biasalah,
Yang namanya prosedur itu kan dibuat untuk sesuatu yang sifatnya reguler. Tetapi kan ada kondisi-kondisi irreguler. Kalau prosedur dibuat untuk sesuatu yang reguler, yang teratur. Tetapi kan ada kondisi-kondisi yang kadang tidak teratur yang harus dihadapi. Itu perlu fleksibilitas. Contohnya Anda bikin sistem informasi akademik. Nah, prosedurnya kan misalnya gini ya, yang bisa isi KRS untuk semester baru itu adalah yang sudah bayar SPP atau UKT. Nah, tetapi kan kadang ada kondisi irregular, kondisi yang tak teratur, di mana mahasiswa yang misalnya beasiswanya belum turun sehingga belum bisa bayar SPP. Nah, tapi dia harus KRS. Nah, itu kan perlu flexibility. Nah, ini kan juga kadang perlu di akomodasi di dalam perancangan sistem. Nah, itu akan membuat pengecualian dari prosedur di sequence itu. Oke ya. Terus kemudian ada capability, kemampuan. Nah, ketika merancang sistem itu kan juga memikirkan capability dari ekosistem yang nanti akan menggunakan sistem ini. Oke. Jadi misalnya tadi merancang sistem informasi perpustakaan. Nah, ketika merancang sistem informasi perpustakaan itu ada misalnya koleksi-koleksi yang sifatnya fisik. Nah, koleksi yang sifatnya fisik itu kan jumlahnya terbatas. Nah, ketika jumlahnya terbatas itu kan harus dipertimbangkan setting di dalam sistemnya nanti bagaimana untuk mengatur lalu lintas peminjaman koleksi yang terbatas. Misalnya punya buku judulnya Socio-Technical Design, cuma punya 2. Nah, padahal kemungkinan mahasiswa yang bisa minjam itu ada 100. Nah, bagaimana itu dikelola proses lalu lintasnya supaya 100 orang dengan hanya 2 koleksi itu nanti bisa merata. Itu dari aspek prosesnya. Bisa jadi capability dibicarakan dari aspek equipment-nya. Contohnya misalnya Anda merancang sistem informasi akademik. Terus kemudian ada salah satu masa-masa krusial yang frekuensi concurrent prosesnya itu tinggi, misalnya waktu KRS. Nah, bagaimana nanti capability equipment-nya itu bisa menghandle itu. Nah, ini kan semua aspek teknis ini. Hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, itu yang harusnya Anda kuasai sepenuhnya. Aspek-aspek ini yang harusnya Anda kuasai sepenuhnya. Nah, ketika ngomongin equipment ini kan ngomongin tentang arsitektur sistem. Ketika ngomongin arrangement, sequence, flexibility, dan sebagian capability, itu kan ngomongin perancangan software. Oke, perancangan software kan ya harusnya Anda sudah sangat menguasai lah ya. Kalau merancang softwarenya belum menguasai ya harus belajar lagi karena itu core kompetensi Anda, kompetensi inti Anda kan di situ. Oke ya. Nah, kalau aspek ini Anda sudah kuasai untuk melengkapi kekayaan keahlian Anda saat nanti merancang sistem komputasi, nah, Anda juga harus memahami aspek sosialnya ini. Yang tadi ngomongin tentang individunya, ini aspek psychologicalnya. Dan aspek sosiologicalnya. Nah, ini yang lain ini aspek sosiologicalnya. Ada struktur kuasa. Tadi kan relasi antar manusia.
dua saja itu pasti akan membuat struktur kuasa. Ada relasi kuasa. Kalau kadang Anda dengar di TV-TV itu loh, ini ada perundungan ini ya, bullying itu loh kan. Setelah ahli-ahli ngomong, wah ini karena ada masalah relasi kuasa. Kalau dulu kan waktu heboh kasus Verdi Sambo itu, nah kan kalau Anda lihat di TV kan banyak pengamat ngomong ini karena adanya relasi kuasa. Iya, memang begitulah. Ketika manusia itu berelasi, berinteraksi, dua saja, itu pasti akan menimbulkan relasi kuasa. Oke, kalau Anda masih pacaran, berhubungan dua orang, itu pasti ada yang punya relasi kuasa. Sudah bersuami istri juga gitu. Entah yang berkuasa istrinya atau suaminya, pasti ada relasi kuasa. Itulah power structure. Itu yang harus dipahami ketika mau merancang sistem. Apalagi kalau sistemnya itu sistem yang untuk organisasi formal. Nah, relasi kuasanya kan harus dipahami. Kalau enggak nanti membuat fitur otorisasinya itu kan bingung. Contohnya gini, Anda mau buat aplikasi POS, point of sales, gitu ya. Di point of sales itu, tahu ya, point of sales itu kan kasir lah kalau yang bingung ya. Aplikasi yang dipakai untuk kasir-kasir di minimarket, di toko itu. Nah, ini kelihatannya aplikasinya sangat teknikal gitu ya. Tetapi kan harus memperhatikan aspek ini juga tadi. Power structure. Di situ power structure-nya apa aja? Kan itu harus dipahami itu. Nah, nanti dari situ Anda baru bisa merancang arrangement dan sequence. Gitu loh. Jadi ketika mau merancang arrangement dan sequence, kadang-kadang kita harus memahami aspek sosialnya. Nah, bagaimana mekanisme komunikasi di antara pengguna-pengguna aplikasi itu nanti, pengguna-pengguna sistem itu nanti. Bagaimana perilaku mereka, bagaimana reward dan punishment diberikan, bagaimana nilai-nilai yang dipahami oleh mereka. Kalau tadi contohnya Anda mau merancang aplikasi arisan online, nah itu kan misalnya nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat itu kan juga perlu dipahami. Apakah di situ memiliki budaya malu yang tinggi atau enggak? Kalau di masyarakat calon pengguna aplikasi arisan online itu budaya malunya tinggi, fitur-fitur yang Anda butuhkan mungkin akan lebih simple dibanding masyarakat yang budaya malunya rendah. Masyarakat di situ trust-nya bagaimana? Nah, contohnya gitu. Sirekap contohnya. Misalnya Anda menjadi desainer Sirekap yang sekarang lagi heboh untuk pemilu itu ya. Nah, itu mungkin ada satu hal yang agak miss oleh desainernya. Apa sih miss-nya? Values ini loh. Ekosistem Sirekap itu kan nanti penggunanya politisi-politisi Indonesia. Nah, politisi-politisi Indonesia itu behavioral dan values-nya itu bagaimana tuh? Mereka itu kan trust-nya rendah, sangat distrust. Mereka itu sangat tidak percayaan ke pihak lain. Benar nggak itu? Kan sangat tidak percayaan. Meskipun misalnya Anda sebagai perancang, Anda itu betul-betul netral, tidak memihak ke salah satu siapapun kontestan. Nah, ada salah sedikit saja, nanti untuk pihak yang kalah itu merasa dicurangi. Nah, karena apa? Distrustnya itu rendah. Oleh karena itu, kenapa di Indonesia itu untuk bisa melakukan electronic voting, pemilihan secara elektronik itu mungkin masih sangat jauh kalau cita-cita itu mau dilakukan. Kenapa? Ketika mau coba memahami sosial sistemnya, values-nya itu sangat distrust gitu loh ya. Sangat distrust. Nah, ini kan kalau Anda gini ya, contoh konkret misalnya gini. Saya pernah misalnya berkunjung ke beberapa negara.
sampai saat ini sekitar 27 negara pernah saya kunjungi, misalnya gitu ya. Nah, dari 27 negara itu, ketika saya berkunjung di negara-negara lain itu kan saya menggunakan angkutan publik, kan nggak bawa mobil sendiri. Nah, angkutan publiknya itu mayoritas adalah jenis kereta KRL lah kalau di sini ya, KRL gitu ya. Nah, sangat berbeda jauh sistem ini ya, sistem di stasiunnya antara negara-negara Asia dengan negara-negara Barat. Di negara Barat itu trust-nya tinggi, sehingga kadang-kadang akses ke public transportnya itu tuh jadi sangat kayak terlalu dimudahkan gitu loh. Jadi kalau ada orang yang curang, tidak punya tiket, tidak bayar pun kadang bisa akses, bisa masuk. Kenapa seperti itu? Sistemnya kenapa dibuat seperti itu? Karena values-nya itu di negara-negara itu trust-nya tinggi. Masyarakatnya bisa dipercaya, sehingga karena bisa dipercaya, ya kita nggak perlu terlalu banyak memberi pintu-pintu penghalang untuk mengakses transportasi publik itu. Cukup satu pintu langsung bisa masuk, langsung bisa akses, hanya dengan ngetap kartu misalnya gitu ya. Kalau di negara-negara Asia, itu penghalangnya lebih banyak. Kenapa? Karena trust-nya lebih rendah. Itu contoh. Contoh lain misalnya, di negara-negara maju, yang namanya kuliah, itu tidak ada presensi. Di perguruan-perguruan tinggi world class itu, kalau Anda kuliah di sana nanti, tidak ada kok kayak misalnya presensi yang terlalu saklek seperti di Indonesia. Kenapa? Ya karena trust-nya udah tinggi, mahasiswa itu mau kuliah masuk atau tidak kan urusan masing-masing. Nah kalau di Indonesia, karena trust-nya rendah, kalau terlalu dibebaskan mungkin mahasiswanya nggak usah pernah masuk aja gitu ya. Contohnya gitu ya. Sehingga di aplikasi yang dibuat merekam presensi mahasiswa. Nah itu contoh bagaimana sistem sosial sistem itu nanti sangat mempengaruhi desain sistem secara keseluruhan. Nah, kalau balik lagi ke contoh perancangan sistem point of sales tadi, nah di situ kalau kita ngomongin power structure atau struktur kuasa, nah di situ ada apa aja tuh? Misalnya pemilik toko, terus ada kepala toko, terus ada kasir, terus ada bagian inventory gudang, terus ada bagian pembelian. Nah, itu kan berarti ada struktur organisasinya. Struktur organisasi itu gambaran konkret dari power structure atau struktur kuasa. Nah, kalau Anda mengembangkan aplikasi, Anda melihat ini ya, kayak gini nih, gambaran bagan organisasi. Itu kan menjadi, nanti akan Anda terjemahkan sebagai apa? Sebagai proses otorisasi fitur aplikasi. Misalnya yang ini, paling tinggi ini, CEO-nya misalnya, dia bisa mengakses fitur apa aja. Nah, itu kan akan mempengaruhi bagaimana aplikasi Anda rancang. Yang ini misalnya CIO-nya misalnya, terus di sini CTO-nya misalnya. Dia punya aksesnya ke apa aja, itu kan nanti akan mempengaruhi aplikasi yang Anda rancang. Nah, ketika Anda melihat struktur ini, makanya ini penting, gitu ya. Maksudnya sosial sistem itu secara keseluruhan menjadi penting. Bagaimana pola komunikasinya. Nah, ini yang kalau pola komunikasi ini banyak dianalisis ketika desainer sistem itu mau merancang sistem sosial media. Sistem sosial media itu kan dia mencoba memediasi komunikasi antar pengguna, antar manusia. Nah, bagaimana pola komunikasinya? Ternyata kalau generasi baby boomers beda dengan generasi X, beda dengan generasi Y, beda dengan generasi Z atau millennials misalnya, itu tercermin itu dalam desain sistemnya. Sehingga kenapa Facebook beda dengan X atau Twitter, beda dengan Instagram, beda dengan TikTok.
Dan ternyata perbedaan fiturnya itu mempengaruhi pengguna mayoritasnya. TikTok pengguna mayoritasnya generasi Z misalnya. Facebook pengguna mayoritasnya generasi X misalnya gitu. Nah itu karena ada pola-pola komunikasi yang berbeda. Itu yang banyak dianalisis. Nah, analisis dari sistem sosial ini yang nantinya mempengaruhi analisis dari aspek task atau aspek proses. Yang kalau di sini loh, aspek proses. Jadi analisis di aspek sosial akan mempengaruhi analisis di aspek ini. Oke. Kalau Anda merancang sistem yang benar-benar baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi kalau Anda hanya bukan merancang ya, meniru sistem yang sudah ada, terus Anda buat dengan versi Anda, itu kan bukan merancang itu. Itu copycat, copy paste ya. Nyonto. Apakah nggak boleh? Ya boleh aja, cuman ya berarti levelnya hanya nyonto. Nah, kalau contoh sosial media tadi itu misalnya ada Facebook, itu dulu juga nggak benar-benar orisinil. Dia ada sebagian nyontonya tapi dimodifikasi, diperbaiki. Dari Friendster, dari MySpace misalnya. Terus kemudian X, kalau itu agak benar-benar baru ya mungkin ya. Terus Instagram, itu juga ada nyonto tapi ada perbedaannya, ada perbaikannya. Nah, dari mana mereka bisa menemukan kreasi inovasi seperti itu? Dari melakukan analisis atas aspek-aspek sosial. Karena pengguna sistemnya adalah manusia. Manusia makhluk sosial. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Cek, suara saya masih masuk? Masih, Pak. Oke. Nah, jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kan gini ya, kalau ceritanya, Anda selama ini kan fokusnya di sini. Ketika merancang sistem, fokusnya di akomodasi atas aspek-aspek teknis, hardware-nya dan software-nya. Nah, mulailah Anda mengembangkan wawasan untuk aspek-aspek sosialnya. Di sini aspek teknis, nah, ada aspek sosial yang harus dikuasai juga. Sehingga nanti ketika merancang sistem, itu Anda memahami paradigma sosial, sehingga sistem itu nanti akan menjadi punya karakter, gitu ya. Nah, ini dengan konteks merancang ya, maksudnya merancang yang sekali lagi saya tekankan, yang namanya merancang itu kan mencoba untuk mewujudkan sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi tidak sebatas copycat, tidak copy paste. Itu contohnya. Jadi ini yang jadi PR Anda ya, menutupi socio-technical gap kompetensi sosioteknisnya itu coba ditutupi. Nah, si socio-technical gap ini bagaimana nanti mencoba untuk memahaminya? Ya mau nggak mau Anda ini ya harus terpapar. Nah ini kan kajiannya interdisipliner, multidisipliner ini sebenarnya. Anda harus terpapar dengan bacaan-bacaan bidang psikologi, sosiologi gitu. Nah, itu ya. Kalau kita masih ngomongnya hanya aspek sosioteknis. Dan nanti ada aspek religio berarti nanti akan nambah. Tuh. Nah, kan memulai paparan terhadap bacaan-bacaan bidang psikologi, sosiologi itu kan menjadi enrichment ya, menjadi pemerkaya dari pemahaman Anda ketika nanti merancang sistem. Oke. Nah, sekali lagi, ini penekanannya selama ini di aspek teknis Anda, yang hubungannya itu dengan mesin,
atau hardware, dan methods atau task ya. Tadi istilah ada task, ada method. Intinya ini adalah proses. Proses itu intinya prosedur. Oke. Nah, ini kan diwujudkan dalam bentuk software. Ya memang ujungnya yang mau kita rancang itu ini. Tetapi ketika kita merancang ini, kan kita harus punya pengetahuan aspek hardware dan sekarang ditambah pengetahuan aspek sosial. Jadi ada pengetahuan tentang aspek sosial dan technological atau hardware. Jadi gambarannya itu, wawasannya diperluas. Nah, jadi lagi-lagi kan seperti ini ya kalau digambarkan. Yang selama ini Anda di sini, dunianya diperluas ke dunia kirinya ini. Sebenarnya ya nggak terlalu ribet sih. Kan mencoba menambah bacaan saja. Intinya kan di situ. Oke. Jadi ya ini sama aja ya. Cuma di orientasinya diputer aja ini. Selama ini Anda berada di sini paradigmanya. Nah, sekarang perlu diperkaya menjadi yang di bawah. Nah, kalau yang di atas aja Anda ini masih kesulitan, ya harus diperkuat dulu pengetahuan atas aspek-aspek teknisnya. Baru nanti merambah ke pengetahuan aspek sosialnya. Oke ya. Aktor ini kan urusan personal ya, orang per orang. Personal yang tadi psychological itu. Kalau yang struktural ini yang aspek sosialnya. Oke. Nah, intinya nanti sistem sosioteknis itu tersusun atas interplay antara aspek-aspek teknis ini dengan aspek-aspek sosiologis. Interplay terhadap 4 elemen ini. Jadi paradigma yang kita gunakan waktu merancang sistem intinya diperluas, tidak hanya aspek teknis. Oke ya, kalau digambarkan kan nanti ya intinya selama ini kan Anda di sini nih selama ini. Nah, memang nanti yang dirancang itu ya ini. Nah, tetapi ketika Anda hanya memahaminya aspek ini saja, itu nanti hasilnya tidak inventif, kurang. Makanya perlu ditambahi juga pemahaman atas aspek sosialnya sehingga nanti lebih holistik, lebih utuh. Akan lebih holistik karena tiga-tiganya itu akan tercover. Oke ya, jadi kalau kita balik ke leveling yang kita sampaikan minggu lalu, yang selama ini Anda hanya di bagian sini, maka sekarang perlu naik tingkat menjadi juga ikut bagian ini. Ini aspek teknologi atau hardware. Ini yang dirancang, softwarenya yang kita rancang. Ini aspek personel, psikologisnya. Terus ini aspek sosialnya. Nah, perinciannya yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau 4 hal ini sudah tercover, itulah Anda sudah berhasil menjadi perancang sistem sosioteknis. Nah, kalau selama ini kan Anda berhenti di level ini kan. Oke. Ini ya sama aja ini. Oke ya. Jadi progresnya kalau kita lihat, Anda itu harus makin luas pemahamannya.
Yang selama ini hanya di aspek sini, tambahkan ke aspek berikutnya. Supaya nanti sistemnya potensi keberhasilannya akan lebih tinggi. Karena tidak hanya mengakomodasi aspek teknis, tapi juga sudah sosio-teknis. Oke. Nah, terus secara konkret bagaimana mekanismenya? Nah, kalau perancangannya yang selama ini Anda lakukan, ketika menyusun analisis, itu kan kebutuhan-kebutuhan calon sistem yang diperhatikan kan hanya kebutuhan-kebutuhan mekanis, aspek mekanisnya, hardware-nya, sama kebutuhan-kebutuhan aspek informasinya atau kebutuhan software-nya. Kalau ini kan istilahnya kalau di RPL kan software requirement specification. Nah, harusnya ketika nanti merancang sistem yang sosioteknis, itu kebutuhan yang dianalisis itu nanti ditambah. Kebutuhan-kebutuhan level personal, psychological requirements, dan kebutuhan-kebutuhan level interaksi sosialnya. Interaksi sosial itu kan bisa bentuknya kelompok, organisasi, atau komunitas, atau bahkan masyarakat secara umum. Oke, jadi ini yang disebut community atau society requirement. Nah, ini kebutuhan ini, dua aspek ini nanti akan ikut mempengaruhi SRS. Ini doa amat melewati waktu dua meja ngomong. Oke. Enggak. Contohnya misalnya Anda mau merancang sistem arisan online tadi. Nah, kan Anda perlu memahami kebutuhan level society dan community ini. Kalau tidak kan, ya mungkin aplikasinya bagus tapi sedikit yang menggunakan. Kurang berhasil gitu ya. Oleh karenanya perlu memahami aspek ini juga. Oke. Itu yang tadi disebut sebagai human-centered approach, pendekatan yang berpusat pada manusia. Kenapa? Ya karena kan ini aspek ini kan aspek sosio itu aspek manusia, human-centered approach. Nah, ini mungkin untuk mengakhiri materi hari ini ada contoh nih. Anda pernah lihat kondisi seperti ini atau belum? Yang di rumah mungkin, ya yang di rumah ya, ini di rumah semua ya, atau di kos. Pernah melihat kondisi seperti ini atau belum? Pernah, Pak. Pernah ya. Menurut Anda gimana ini? Something wrong atau enggak ini menurut Anda? Kalau yang dari saya ketahui ini untuk yang dilakukan oleh orang itu benar. Cuma dari segi aspek penampilan harusnya mengikuti yang ini, yang rule. Jadi orang yang user experience ini dia lebih ke kenyamanan, jadi lebih nyaman lewat sini karena cepat. Sedangkan stakeholder yang buat, misalnya desainer yang buat ini harusnya lewat sini supaya mengikuti aturan ini, aturan jalan itu, Pak. Kalau menurut Anda, yang lain ya mungkin juga nggak apa-apa kalau mau berkomentar. Ini rancangannya ini bagaimana ini menurut Anda? Rancangan si urban planning-nya ini? Rancangannya nggak masalah, Pak. Itu orangnya yang melanggar hukum saja, Pak. Oke, yang lain silakan. Mungkin perancangnya melihat dari unsur estetika, Pak. Jadi kan kalau misal dia nyimpangnya dari sana, jadi agak kurang pas, makanya dibikin
perempatan gitu. Tapi kan orang itu lebih ke kenyamanan tadi seperti yang dikatakan Mas Aslam. Jadi nggak nyaman kalau misalnya mengikuti estetikanya. Kalau Anda jadi perancangnya, kira-kira bagaimana Anda menyikapi kondisi ini? Memperkuat UU agar orang itu taat aturan. Mau jalan aja harus baca undang-undang ya? Merusak fasilitas umum itu maksudnya ya Pak ya. Oke, dan BPK baru mati lampu. Coba telepon PLN dulu. oke, kalau dari sisi desain, ini desain yang tidak human centered tadi. Manusia itu sudah nature-nya itu nyari yang gampang, yang nyaman. Kalau itu sebenarnya bisa diakomodasi, tidak menyalahi hal-hal yang sifatnya esensi atau substansi, itu ya diakomodasi aja oleh desainernya gitu loh. Jadi kalau kayak gini tuh bagian ini kan akhirnya menjadi kayak inefisien dan inefektif. Nah, karena kalau misalnya ini diakomodasi sebagai jalan pun kan sebenarnya tidak terlalu menyalahi hal-hal yang sifatnya esensial atau substansial. Karena ya manusia itu begitu gitu ya. Kecuali kalau ada masalah lain ya, kalau ada masalah lain yang ketika ini mau dibuat jalan itu mengganggu sesuatu, ya itu mungkin nanti perlu dianalisis lebih dalam. Tapi kalau itu diakomodasi sebagai jalan dan tidak ada yang mengganggu dari sisi perancangannya, ya sebenarnya akan lebih efektif. Ya. Ini contoh. Contoh lain misalnya ini. Pernah lihat ini? Halo, cek. Pernah lihat ini enggak? Iya, iya, Pak. Pernah Pak. Ya. Pernah ya. Ini di mana ya ini ya? Depan fakultas, depan kantin Ya. fakultas. Depan Saintek ya. Oke. Anda tahu ya, di Saintek itu ada pintu ini, sama ada pintu ini kan. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan lebih banyak orang itu mengakses lewat pintu yang mana? Pintu yang ada tulisan Arabnya itu Pak. Pintu yang ini maksudnya. Yang sebelah kiri. Soalnya kan mahasiswa kan dominan kan, ya. Mahasiswa kan dominan kan meletakkan motor di dekat situ Pak, parkirannya. Oh, sekarang parkirannya di sini ya. Di depannya Pak maksudnya. Ya. Nah, itu dari orang yang pakai motor. Iya Pak. Kalau orang yang nggak pakai motor, 3 lembar. 4. Ya, dia biasanya masuk di pintu sebelah kanan Pak. ini ya. Nah, Ya, tapi kan di fakultas kan lebih banyak mahasiswanya daripada dosen ataupun security-nya Pak. Seperti itu. Jadi memilih mayoritas daripada minoritas. oke, kalau mahasiswanya lebih banyak pakai motor atau enggak pakai motor? Menurut saya sih Pak, lebih banyak pakai motor Pak. Itu ya. Oke, nah
penempatan itu memang tergantung akses. Lagi-lagi ya. Kenapa kalau sekarang lebih banyak pakai sini? Karena sekarang parkirnya di sini. Kalau dulu lebih banyak lewat sini. Kenapa? Karena parkirannya itu dulu di area yang dekat dengan sini. Nah, jadi intinya apa toh? Kalau balik ke sini tadi, kan orang itu pengennya yang nyaman, yang dekat. Nah, yang dekatnya misalnya kalau kalau pakai motor itu lewat sini, ya orang akan masuk lewat sini. Tapi kalau dekatnya pakai motor tadi contohnya lewat sini, orang akan masuknya lewat yang dekat. Kenapa ya? Karena manusia itu nature-nya seperti itu. Nah, itulah yang disebut human center. Ini kalau balik-balik ke socio-technical design, perancangan itu memang perlu memperhatikan usernya gitu loh. Kalau usernya manusia, ya manusia itu bagaimana itu diperhatikan. Nah, ini kalau dari sisi mahasiswa ya. Kalau Anda tamu ya, bukan mahasiswa ya, kalau Anda tamu ke Saintek, Anda akan lewat mana ini? Lewat yang sebelah kanan, Pak. Lewat yang sini ya. Nah, ini juga sebenarnya ada ininya juga. Orang Saintek seringnya ke labnya di daerah sini. Tapi malah akses antara dua gedung ini tidak jadi yang utama. itu ini ya, itulah mendesain itu kan yang kalau dulu di sini itu kan pertimbangannya estetika. Tapi estetika itu kan satu faktor. Ada faktor lain, faktor human-nya itu. Faktor human-nya itu. Ini yang menjadi pusat seharusnya ketika kita mendesain. Kalau dari paradigma sosioteknis. Nanti kalau paradigmanya berubah, nanti akan berubah lagi. Kenapa seperti itu? Karena the most advanced technology is next to useless if people resist or if people don't know how to use it. Teknologi itu dibuat secanggih apapun, itu nanti nggak akan berguna kalau orang itu menolak menggunakannya atau orang itu nggak tahu menggunakannya. Oke, mungkin itu materi untuk hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Teknis terkait tugas, Pak, itu seperti apa? Kan mungkin kan teman-teman kan ada beberapa yang sudah dapat ide. Nah, itu nanti gimana itu, Pak? Untuk mendapatkan approval. Oh, ini idenya sudah masuk ini. Itu prosesnya. Ya, temanya apa? Disampaikan. Nanti kan saya bisa memberi masukan, memberi review dari tema itu. Maksudnya berarti ada Google Form, maksudnya ada Excel yang kita lain di situ, terus Pak akan mereview atau langsung disampaikan sekarang di sini aja, kalau ada yang sudah. Mungkin akan lebih efektif ditulis dulu misalnya di Excel Google Form, terus nanti hari Selasa besok saya bisa kasih review di sela-sela waktu kuliah, gitu ya. Kira-kira apa saja, Pak, yang kita tulis gitu, Pak? Lain judul ya, mungkin. Temanya aja sih. Ya, tidak harus judul ya, temanya aja. Kan tugasnya hanya satu tuh. Temanya aja, tema artikel yang mau dibuat itu apa. Nah, terus nanti saya akan explore dulu kira-kira ini maunya itu mau dibawa ke arah apa. Nah, kira-kira itu sudah cocok atau belum gitu ya. Saya tadi juga akhirnya sudah kirim link ya. Saya kemarin itu sebenarnya masih nunggu-nunggu, ini harusnya 42 anggota Telegramnya kalau ya, tapi kan masih kurang 2 orang yang belum join kayaknya. Nah, itu kan sudah saya posting tadi. Nanti itu silakan dibaca-baca. Kalau ada pertanyaan ya silakan ditanyakan. Gitu ya.
Halo, Ya, Pak. ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau disampaikan? Sudah cukup, Pak. Yang lain nggak ada? Halo, yang lain nggak ada? Oke, kalau nggak ada cukup ya untuk nanti Selasa di 102 atau 101 seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Salam. Terima kasih, Pak.